Ya Ibu, Oh, neng di kowe iki masak apa tuh? Halo Ibu siapa? Kelompok A3. A3. Belum ada yang gabung. Oh, Ya, mintanya WA aja nggak boleh sama aku. Mintanya di grup nggak boleh. Diskusi di grup coba. arep dong apa ora? Saya tunggu 5 menit. Halo, sebelum kita mulai, karena mohon maaf Ibu minta izin ya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, berdoa ya. Yuk. Vin, pimpin Vin, doa Vin. Tadarus apa? Ojo Ibu terus ah. Wabil Islam Amin. Rohim kuliah yuhal kafirun la Ibu mic-nya masih mati. Memang tak matiin no. Mbak, dengar ya, ini A1 ya. Sekarang kita nanti akan gabung dengan kita A3 punyanya Bu Pratika ya. Ini akan lebih jelas ya, nanti sebelum nanti biar gabung dulu, ini baru pada gabung, Ibu membahas untuk besok pagi dulu ya. Untuk besok pagi Jesse ada, Jesse? Halo, Vin? Ayo. Bu. Ada Jesse toh? Oh, ada Jesse. Jesse ke Jess? Ada. Oh, udah masuk. Sebentar ya, putranya Bu Pratika ini yang kelompok Bu Pratika silakan pada masuk dulu ya. Jesse, untuk besok Bu. jam berapa ya Jess kita? Besok kita jam 8 pagi. Apa materinya? Oh, Jesse Kemayu, aku ya Kemayu. Apa Jess? Jesse? Distoksia, Ibu. Oh, distoksia berarti nanti ya nggak apa-apa. Nanti lihat video korak ya, di situ suruh apa ya distoksia ki. Udah kamu cek belum Jess? Belum Ibu, ini Ya, saya buka ya Bu. ya nanti aja, nanti malam, nanti tak telepon kamu Jess. Ya, baik Bu. Habis bisa. Terus yang untuk jam 10 KPKK? Iya Bu, iya Bu. Apa? Materi apa? Bentar ya Bu. Heteng kan? Bu. Iya Bu. Hetengnya sesuai sama Bu Erna. Besok Berarti saya mau nggak usah. Sekarang diganti materi yang lain. Tetap dengan Bu Arifah. Biar kamu ganti SIM materinya apa gitu loh, Fit. Apa mau ngajuin apa? Bentar Bu, saya belum lihat jadwal. Oh, wes gitu ya, berarti materinya cuman ganti materi aja, minta materi apa yang heading tak kasihkan Bu Erna aja. Heading kan 2 kali atau 3 kali ya? Heading itu 2 kali Bu kayaknya. Ya nggak apa-apa Bu Erna, karena minta sedikit tak ambilin yang sedikit. Ya itu kalau Bu Erna masuk, kalau enggak ya nanti Bu lagi, nggak apa-apa. Bisa diganti dulu ya.
ada persiapan. Dosennya Ya. tetap Ibu. Dosennya tetap Ibu, Bu. Ya. Ya. Besok Ibu, besok jam 10 Ibu makanya materinya meminta apa? Jangan yang heading. Yang online itu pre-post op sama gadar sama intake output atau pemberian obat. Terserah, nanti mau minta apa nanti tak telepon setelah Ibu telepon Jesse, apa Vicol, Jesse, Ibu sama Windy. Bisa. Oke, Bu. 6:30 ya. Iya, Ibu. Ya. Gitu Iya, ya. Bu. Ya, Iya, nanti Bu. Anda ngelihat apa besok itu, Bu, besok materinya itu ini lah. Materinya ada ini lah. Kalian mau minta apa? Ya. Begitu. Terus Jesse nanti ngelihat itu apa distorsi apa, hoki apa gitu ya. Untuk suruh lihat video dulu atau apa ya. Begitu? Iya, Bu. Halo, assalamualaikum untuk Ananda Bu Pratika. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, Ayo, Ibu. satu-satu. Sebutkan satu-satu. Ibu dengerin. Hadir Salma, Ibu. Oke, Ma. Lanjut. Habis Salma. Ada berapa orang? 10. 9. 10, Ibu. 10. Oh, ini saya 9. Ada apa? Yuk, Salma. 1. Diva Mia. Putri hadir. Ya, Putri. Eni hadir, Bu. Mia. Nih. Terus, Mega Diva hadir, Mia, Bu. Bu. posisi hadir. Kurang rebutan. Mega hadir. Terus, Ilmi Wahana hadir, Bu. ini hadir. Yuk, Resti hadir, Bu. Resti. Yuk. Udah. Diva hadir, Bu. Nah. Terus, Eni. Nabila hadir, Ibu. siapa yang belum menyebutkan nama? Hasna hadir, Bu. Siapa? Hasna, Bu. Hasna. Oh, Hasna. Terus, Nabila, Ibu. Nabila. Nabil. Alhamdulillah. Nabil, terus. Sudah semua? Sudah? Halo. Sepertinya sudah, Ibu. Ya, oke. Untuk apa? Tolong, Ibu minta tolong yang anaknya Butika off kamera dulu. Jesse, Ayu, atau Alvin, Ibu minta dipoto bukti kita. Ya, Alvin hafal. Alvin mau inget ke Ibu, saya inget ke saya. Dan Ibu benerin masker. Pakai masker. Udah, yuk. Nih, semua on kamera anaknya Ibu. Tidak lupa. Sudah? Sudah? 1, 2, 3. Jadi, gue kental, Jess. Sok kental loh, Jess. Gue. Udah, Jess? Alvin, sudah? Sudah, Ibu. Makasih. Sekarang gantian yang anaknya Bu Arifah off kamera, sekarang yang anaknya Bu Pratika. Mana? Nggak ada. Baru 1. Ya Fir, kancamu yang ditegil, Fir. Ada kok, Bu, itu. Ada Diva. Ini sudah on cam, Bu. Oh. Div,
Dev. Screenshot. Belum semua, Bu. Ayo, cek Dev. Kok Windy malah live gitu? Windy, kalau Saya pakai laptop, Ibu. Oh, pakai laptop ya. Windy Masa? satunya itu, Bu. Windy ada Oh, Windy dua. satunya. Oh, Windy ada loro. Aduh. Saya malah di live piye iki. Bu, gambar saya kelihatan nggak, Bu? Enggak. Dikirim ke Padahal saya sudah on. Sudah on. Ya wis. Wah, ini Udah saya Salah. screenshot, Bu. ya share screen. screenshot. 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 Screen ya itu. Kok share screen? Screenshot. Janggutmu kenapa gitu? Nggak tahu, Bu. Bar ndelosor ning aspal wae, Dik. Iya, Bu. Iya. Oh iya bener toh, berarti aku rasa salah. Gawe di screenshot, Dik. Sudah, Bu. Oke. Oke, kalau sudah kita mulai ya, karena di sini alatnya bersama-sama biar saya dengan Bu. Siap ya nak ya. Yuk, on kamera semua. Awas enggak on kamera ra untuk biji. Yuk, motor. Itu perhatian dari kalau. Nah, itu nanti itu Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kelompok Bu Pratika dipersamakan dengan kelompoknya Bu Arifah untuk menyingkat waktu karena kami berpikir Anda lebih agak sedikit paham kalau Ibu menggunakan media ya gitu ya. Nanti tolong ini kita akan belajar bersama tentang pemberian obat secara parenteral. Siapa tahu obat parenteral itu apa? Halo. Obat yang dimasukkan lewat pembuluh darah Ibu, kalau tidak salah. Ya, oke, tidak ada salahnya kok. Ada yang mau menambahkan? Ayo, Intan, ayo, Vin, Sevia. Iya Ibu, itu. Diberikan kepada itu, Bu, diberikan kepada orang yang punya penyakit pencernaan. Salah satu pencernaan. Nah, Bapak, betul, kurang pas. Ada kekurangannya, bukan salah ya. Yuk. Obat pemberian secara pemberian obat itu ada bermacam-macam ya. Ada secara secara parenteral, secara sublingual, secara oral, ya. Dengar nggak suara Ibu? Dengar, Bu. Ada bermacam-macam. Nanti kalian juga harus mencari, apa aja betul nggak yang disampaikan Bu Arifah, barangkali Bu Arifah salah. Bu Arifah juga manusia biasa, banyak kurangnya dan banyak kurangnya ya. Macam-macam pemberian obat itu ada tadi secara oral, secara parenteral, sublingual, terus secara apa ya? Halo. Kok diem?
siapapun walaupun nanti praktikumnya sama Bu Pratika, harus paling enggak tahu besok saya itu akan belajar apa. Paling enggak mengenal apa saja yang dimaksud dengan ini, membuka sedikit menggunakan HP itu banyak sekarang yang medianya lebih mudah, lebih cepat, dan Anda lebih canggih menggunakan daripada itu, gitu ya. Tujuan pengobatan, pemberian obat itu ya untuk membantu kesembuhan tadi, salah satunya tadi yaitu untuk membantu penyembuhan pada yang mengalami gangguan, karena belum tentu orang itu menjadi pasien, kadang ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan, tapi sudah mendapatkan obat, ya. Tetapi secara parenteral ini biasanya ya ada yang pasien jalan ataupun rawat inap, ya, itu. Jadi pemberian obat parenteral secara disuntikkan, ya, memberikan cairan. Kalau secara oral itu kan ada yang cair, ada yang tablet, ada yang tablet. Yang sublingual, yang namanya sublingual itu dimasukkan di dalam mulut tapi di dalam lidah, lingual, ya, ditaruh di dalam lidah, kayak esap. Terus kalau suppositoria yaitu masuk ke dalam anus, dimasukkan ke dalam anus, bisa berbentuk cair, bisa berbentuk padat, ya. Tapi khusus untuk pemberian secara parenteral ini itu diberikan suntikan, jadi semuanya secara cair, ya, obat yang berbentuk cair, ya, karena akan memasukkan cairan obat yang berbentuk cair itu yaitu ada 4 cara, yaitu, ya, injeksi, yaitu parenteral diberikan secara injeksi, ada 4 cara, yaitu ada IM, IV, ST, IC, ya. Itu gimana, terlalu cepat? Halo. Oke, ya. Ya, ini hanya menjelaskan dan menyampaikan alat-alatnya apa dulu, nanti pada saat offline kita akan lebih dalam lagi bagaimana caranya, akan Ibu perjelas lagi di situ, dan kalian semua mencoba, baik punyanya Putika maupun punyanya Bu Arifah, harus semua mencoba, tidak usah takut karena ini masih menggunakan kantum, tetapi jika nanti ingin menggunakan, bisa mencoba mengambil darah lewat intravena, mengambil darahnya, oke, silakan, betul-betul protokol kesehatannya, caranya, infeksi sterilnya juga harus diperhatikan, ya. Itu ada pertanyaan sampai sini? Obat secara parenteral itu yang alat yang harus kita siapkan yaitu ada handphone. Nah, biasanya Anda lihat ini, ya.
diminta. Ya, kira-kira berapa cc akan tertentu videonya kira-kira dia membuka yang 5 cc ini ya ini yang nanti lagi. Kalau episode topik tidak ada judulnya ya ini. Ini dengan gunting episiotomi ya. Tapi kalau yang gunting kasar, gunting apa? Laser ini ada jumlahnya biasanya tidak steril tapi bersih. Hati-hati jangan sampai memasukkan alat ini ke waktu seks. Kalau ya kita belajar kemudian ada Hepavik. Berarti beken atau bengkok ini fungsinya banyak sekali ya, kadang untuk menaruh apa spesimen yang kita butuhkan ya, untuk bahan habis pakai ya, cairan apa ya, menaruh atau menahan untuk tempat cairan-cairan atau tempat yang sudah habis pakai ya, ya, tapi tidak habis pakai semua, kadang untuk menaruh apa itu apa kom Cina itu loh, kom kecil ya, untuk taruh sini, taruh betadine ya, atau untuk taruh alkohol, cairan alkohol ya, begitu ya, banyak sekali fungsinya daripada ini ya. Itu kalau anda mau teliti lagi, kadang kalau di kebidanan ini kadang untuk mengukur berapa urin, berapa bengkok, kadang nggak punya apa ukuran gelasnya, terus ambil bengkok ini ya, biasanya ini ukurannya 500 cc ya. Kalau perdarahan atau mengukur urin ya, kita ngambil urin, besok juga akan diperdalam lah, benar, jadi ngambil itu ya urin atau perdarahan sampai berapa bengkok ini ya, itu biasanya ini berfungsi juga ya. Terus APD-nya tetap ya nak ya, APD karena sekarang masa COVID tambah gaun ya, gaunnya ya itu ya, ini ada masker ya, topi ini, lemek, apron ya, apron
Ini larutan, contohnya cairannya yang mau kita gunakan, misalkan ya, itu. Ya, oh perlak nak, perlak itu alas ya, alas saat kita misalkan mau mengambil darah ya, kadang kalau mau masukkan infus atau mengambil darah kita menggunakan perlak dan pengalasnya seperti ini ya nak ya, tuh ya itu. Nah ini alat-alat yang akan kita gunakan ya pada saat kita memberikan obat secara parenteral, cairan secara parenteral. Tadi kita berikan secara IV. IV itu apa? Intravena Ibu. Intravena Ibu. IM apa? Intramuskular. Nah, IC. Intrakutan Ibu. SC. Subkutan. Yuk. Sekarang kita belajar dari mana dulu? IC loh. Subkutan. IC intrakutan. Intrakutan itu dalamnya sampai mana? Tujuannya kemana? Bawah kulit Ibu. IC, Indra. Kalau SC? Lebih dalam lagi atau lebih ke atas lagi? Ayo ya, yuk. SC itu 45 derajat Ibu. Apanya? Apa yuk? Dalamnya sampai mana? Kan kita harus tahu kalau IC itu kita harus memasukkan jarumnya itu sampai mana, IM sampai mana, IP sampai mana, baru kita, oh ini sekian derajat. Ya. Oh berarti kalau 10, kalau 15 derajat itu berarti tujuan tadi sampai, oh saya harus menusuknya hanya di daerah mana. Itu Cek itu apa namanya? checklist. Checklistnya kan Sudah dikirim kan? sudah dikirim kan? Ayo sambil bawa checklist. Siapa yang mencermati checklist? Belum ada kayak di kelasnya yuk. Sudah saya kirim Ibu. Nah, Halo, Iya, Ibu. punyanya Butika, coba punya Butika mungkin udah kelompoknya Butika. Sudah Bu. Ayo coba bisa kok. Oh, ibu nggak ngelihat kamu apa enggak apa-apa. Ibu tuh ibu mancing kalian bisa jawab enggak, tinggal dibaca kok. ayo dibaca yuk. On kamera ayo. Intan. Fai atau Fai? Oh, Tolong Vera. Fai. Vera. Toto, Fai, sinyalmu bagus toh, Fai? Dalam Ibu, bagus Ibu. Yuk, bacain. Udah dapat checklistnya belum, Fai? Udah. Yuk, bacain. Dari mana dulu? Satu persatu gantian. Nanti dari kelompoknya Bu Arifah, terus kelompoknya Bu Tika. Bentar dulu Bu, bentar. Win. Iya, Ibu. Win. Siapa yang udah siap? Iya Ibu. Baru. Yuk, Win, baca. Yang intramuskular Ibu. Kok langsung intramuskular? Tapi di checklist urutannya intramuskular. Yang gampang ya. Ya wes, saya ngikutin anak praktikal loh, ini ada koordinatornya biar nggak apa-apa. Yuk. Muskular ini ketika mohon maaf. Yuk. Silakan dibaca. Pertama, menyiapkan tadi peralatan. Itu, selanjutnya membuka spet dan memasukkan ke dalam instrumen, menyedot obat dengan dosis jika mengambil obat kadensial. Selanjutnya mengganti jarum dengan jarum yang baru. Kemudian membantu klien membuka baju sesuai dengan lokasi penyuntikan. Selanjutnya yaitu menentukan lokasi penyuntikan 1/3 spina
iliaka anterior posterior. Sekarang Ibu minta coba kalian pegang dulu sepina kalian sendiri sing nonjol, pinang pinggang sing nonjol. Yo, Ibu nggak lihat nggak apa-apa. Kalian kalau mau lihatin Ibu ya nggak apa-apa. Ibu kayak gini. Jadi yuk. Ayo coba berdiri yuk. Mana ayo cilik mesti ketok. Orang buka tenanan, sing nganggo klambi. Gimana Ibu? Berdiri, sepinamu mana? Ayo kecil biasanya kelihatan. Berdiri. Nah, Nah, hiasmu mana yuk? Hias. Hias yang bokong. siasese. Hias yuk. Jesse, bisa main kamera lah, Jesse. Biasanya ini kecil juga ya. Mana anaknya Bu Pratika? Salma. Oh, Vera orang kuduman toh, Fer? Biasanya lu ketok ya. Cilik ya, Ya, Bu. Coba berdiri, kok orang on kamera nggak mau on Felicitus. Belum. Iya. Kakak wis sebut kakak sini. Gitu kakak. Kamu berdiri tak? Ini dekat. Dekat karo menit lagi Bu. Nah, itu kelihatan tuh. Apa Pak. Lagi saya Tata itu Tak, kamu sama siapa sih, Pak? Nah, Tak, kamu berdiri tak? Tadi enggak, kamu pakai celana toh? Bajumu? Nah, bajumu diangkat sedikit. Jadi model. Nah, sepina bisa. Ayo semester telur. Siap. Kamu sama siapa di situ, Tak? Kamu sendiri kamu sama siapa? Gerak kerungu, Tak? Gerak angkat apa? Angkat. Kamu dengan siapa di situ? Sendiri? Sama Aiwan dah, Bu. Lagi ini kalau Ayo nyedake, kowe nyusuke di kamera itu. Tata sama Ayu. Tata sama Ayu. Ibu benturan suaranya Bu. Hah? Lah iya, kowe Tata yang berdiri Tata pakai celana panjang kan? kan Tata pakai celana panjang itu loh. Nah, Ayu tadi pakai rok. Yo, Tata berdiri. HP-mu rasa tok gowo yuk. Nganggo kamera Tata. Tuh, terus menunjukkan di mana letak anunya. Ini kan mau menyuntikkan secara IM, intramuskuler. Lakukan dulu. Rapopo, kan kita yang lihat kita aja, nggak usah dibuka semuanya. Kepinggul. Dinaikkan lagi, Tak mundur sedikit, Tak. Nah, betul. Mundur sedikit, Tak. Tak mundur. Mundur malah muter. Nah, mundur, Tak. Mundur. Arah ke Ayu. Miring, posisi miring dari kamera. Miring. Siasi apa toh? Sepina.
punya ibu? Punya ibu kelihatan enggak? Yang Bu Hanifah kelihatan enggak? Kelihatan Ibu. Nah, yang sepina, ya, gue katanya Ini mah. Tapi di ya, depan. di samping gitu loh, dipegang yang nonjol. Nah, Berasa enggak? Kakak agak maju, Kak. Biar temannya kelihatan. nah ya itu ya, ketemu ya. Ketemu enggak yuk? Ketemu Yang Ibu. nonjol, tulang yang nonjol ya. Ya, mau seandainya kita mau menyuntikkan IM itu intramuskuler itu kita pegang dulu, pegang di sini siasnya dulu, nanti tarik ke tulang ke koksigis, Kamu tahu oksigis? tulang belakang, ini loh, ketemu yuk, belakang sini, Kurang yang guyu, ayo ini, sudah ketemu belum? Sudah kepegang belum semuanya? Pegang punyanya sendiri, Jessie, Salma. Ya ya, nih kalau pakai ini siasnya di sini kita tarik ke sini. Siasnya sini nih, ini sini nih. Ya, nggak kan depan banget tapi di sini. Nah, ke samping sini, terus ke koksigis. Nih, ini gini gue nih. Tulang duduk. Koksigis itu yang nonjol itu loh, nek sing kurus gitu. Udah ya. Iya, makanya si Sini Ayu ya. itu. Udah paham semuanya? Jadi dari sias, kamu pegang punyamu sendiri. Ibu menjelaskan, kamu sambil punya. Pegang. Dari sias ditarik ke koksigis, tulang belakang, apa tulang duduk. Gonin dure anus. Dur anus. Ketreker apa kok itu tulangnya kerasa kok. Di sela-sela kedua pantat. Jelas nggak? Jelas enggak? Jelas Ibu, udah ketemu. Nah, nanti kita ya ke sini. Jadi dari sini tarik ke sini, ya. Nanti disuntikannya di sepertiga sias bagian atas. Berarti di sepertiga sias. Jadi seperti ini tarik dari sias ke koksigis, terus di sepertiga sias bagian atas. Kalau di tiga kan, kalau enggak ini bagi gini. Pak, kita sudah tahu setengah pokok ini ya. Set, ya. Terus ini dibagi dua lagi, dibagi 4. Paham, Ra? Sepertiganya tadi tarikan ini. Nah, di loro telu. Paham, Ra? Ya. Tuh. Insya Allah. Oh, wis kata ya, sesuk tak suntik saka siji nek wis mlebu. Kalian menyuntikkan semuanya. Ada yang mau ditanyakan enggak sebelum tak lanjut? Halo? Halo? Apa? Ibu. Ya, ada yang mau ditanyakan enggak? Ini kamu udah diem, ada tidur belum ya? Belum Ibu. Enggak, Belum ada Ibu. pertanyaan. Ya, jadi IM itu biasanya disuntikkan di sepertiga sias bagian atas, yaitu di mana? Bacain lagi tadi sama. Di muskulus Ibu, di otot. Terus sampai kemana? Kita menusukkan suntikannya jarumnya ini, ya, sepetnya ini. Sebelumnya dari tak sampaikan dulu ini sepet yang mau digunakan ya, kita buka dulu, ya. Ini kita buka dulu. Dari itu terus kita ambil obatnya. Ini contoh misalkan cairan obatnya ya, jangan lupa dibaca. Berapa? 6 benar atau 7 benar ya, ketika batas ada yang 12 atau 10 benar ya. Tapi paling enggak kita tahu 6 benar ya. Benar jenis obatnya, nama obatnya, ya, tanggalnya tidak kelebihan, ya, jangan sampai kadaluarsa, ya, itu ya. Terus di sini di dalam ini ada etiket, ini ada tulisannya juga. Cara penyuntikannya apa? Bisa IM, bisa
HIV biasanya. Ada tulisannya di situ. Benar dosisnya. Oh, ini dosisnya kita harus menyuntikkan misalnya 2 mili. Kok dicek kok kayaknya udah kurang 2 mili kayak ini. Ini sudah berkurang. Oh, berarti sudah ada yang ambil. Ya, jangan dipakai ini, berarti disingkirkan dulu, kita ngambil sesuai dengan berapa yang akan kita berikan. Makanya tolong kalau mau memberikan obat apapun, terutama parenteral ini, dicek rekam medisnya dulu. Ya, kita harus memberikan, mau menyiapkan obat apa, kepada siapa, cek rekam medisnya. Berarti kan namanya siapa, obatnya apa, berapa dosis yang harus diberikan, di mana letak kamarnya. Tidak menutup kemungkinan satu kamar namanya sama, yang berbeda hanya tempat tinggal. Jadi jangan lupa kalau mau menyiapkan apapun, tidak ada pas saat tindakan injeksi, baca rekam medis. Kalau sudah baca rekam medis, baru kamu siapkan alatnya. Jadi nggak wirawiri bolak-balik ambil alatnya. Oh, nanti saya akan berikan HIV, IM. Berarti nggak perlu menggunakan tourniquet, gitu loh. Yang kalau IV, IM itu yang disiapkan hanya step sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan cairan berapa dosis yang akan kita berikan. Baca tadi dari instruksi dokternya. Nah, kalau misalkan 10 cc atau 5 cc ya kita ambil seperti yang sekian. Terus obatnya kita dicek ya, benar dosis, ya, benar obat, benar namanya obat, dicek tanggalnya, ya. Terus pemberiannya cara apa? Ya, kan di dalam rekam medis ada tulisannya di situ. Ini tadi ya, yang untuk mengecek ini. Nanti kalau benar pasien itu, nanti ada tambahannya juga benar pasien, benar ruangannya itu nanti dicek di rekam medis juga. Tapi untuk satu obat ini dicek ini tadi ya. Ini nanti biasanya ada yang sudah dituliskan juga pada bayi. Ada pasien bayi ini sudah ada di etiketnya, pasti di atasnya ditulisin. Oh, ini untuk bayi A, karena nggak mungkin kadang bayi A disuntikkan satu pelakon atau satu ini, biasanya hanya butuh berapa? 125 mg. Nah, ini kan nggak ambil sedikit nanti diambil lagi. Jadi ada etiket ini kenapa? Ya, gitu ya. Kalau nanti pada pasien yang diberikan secara yang antibiotik ya, dia mungkin akan ada juga di kardusnya ya. Ini kita berpikir dulu secara IM itu kadang biasanya diberikan yaitu KB, kita bidan itu adalah pemberian alat kontrasepsi dengan KB suntik ya, biasanya itu. Apa yang lain tidak ada biasanya ada yang ya, vitamin ya, tapi kalau ranahnya bidan itu kebanyakan KB itu diberikan secara IM, baik mau yang 3 cc, mau dosisnya 3 cc ataupun yang 1 cc. Tapi itu bisa untuk 3 bulan. Ada yang 1 bulan itu hanya 1 cc, tapi ada juga yang 1 bulan itu untuk 1 cc untuk 3 bulan. Itu diberikan secara IM. Ya, jadi persiapannya ini ecak-ecake ya, no. Iki suntikan KB ya, no. Maksudnya pada pasca melahirkan juga bisa, misalkan diberikan IM itu ergometrin, AB ya, bidan ya, Mbak, bisa ergometrin itu kadang kebanyakan diberikan secara IM, ada juga yang tolong diberikan IV itu kalau terjadi perdarahan cepat ya, nih, atau nanti lewat infus. Tapi ini kita belajar dulu tentang IV, IM ya. M itu kebanyakan kalau datang ke Anda itu adalah KB, nanti kalau pasca bersalin itu atau ada perdarahan diberi ditambahkan ergometrin secara IM, intramuskuler. Di mana letaknya tadi? Di sepertiga sias bagian luar, kita suntikkan secara berapa? 90 derajat, masuk ke mana? Muskulus
Musculus Dolteus maximus. Gluteus maximus. Musculus gluteus maximus. Halo sayang, semuanya dengar? Dengar Ibu. Ini ya, buka ini nanti udah diambil ya, ini tadi sudah dicek. Oh iya, benar ini ergometrin atau apa BMPA ya. Tanggalnya juga nggak kadaluarsa ya, dosisnya masih tetap segitu. Dan kita nih sepetnya kita buka, kita sedot ya, kita ambil, habis kita ambil sesuai dengan mungkin 3 cc ya, 3 cc. Kemudian kita kencangkan ini lagi atau diganti, karena tadi kan diganti dengan jarumnya ini diganti, needle-nya ini diganti, ya, diganti dengan yang baru ya. Nanti needle ambil needle baru ya, biasanya needle baru. Checklistnya ada muskulusnya enggak nak? IM secara IM Ada Ibu. enggak ada. Ada. Apa muskulus apa? Musculus gluteus maximus. Ya. Di musculus gluteus maximus 90 derajat. Jadi ini sudah tadi ya, sudah kita gantikan. Nah, kita kencangkan baru kita coba keluarkan udaranya sampai ujung sini keluar cairannya ya, keluar cairannya. Oh sudah, berarti ini sudah tidak ada udara. Baru nanti kita sobekkan, kita dengan menggunakan tadi kita apa, gas in, ya kita tadi sudah dicek tadi sini, kita sobekkan di sini ya, set, kita satu putaran aja set ya, dari luar dari dalam ke luar, tidak boleh ya, bolak-balik gini nggak boleh, tapi hanya gini. Kalau mau satu usapan ya set, itu tidak boleh bolak-balik, satu usapan. Kemudian posisinya ya kita masukkan 90 derajat dengan cara mohon maaf tangan kiri kita pada penyuntikan IM ini, karena mohon maaf untuk tindakan memberikan tindakan pada pasien gaya apapun ini ya, tergantung kamu mau pakai gaya apa ini terus kita direnggangkan atau dijepit ini masuk set 90 derajat, jangan set gitu, jangan, tapi bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi dibuka itu mohon maaf ya, ibunya disuruh posisi apa nak, tak ingat itu. Coba posisi ini posisi apa, posisi pantat ini posisi apa, makan ini mau saling keterkaitan kalau DKK dan DAKK itu saling keterkaitan. Apa ini, posisi apa ini? Warga dulu sama saya tuh. Ini posisi apa nak? Iya, dasarnya dulu sama saya. Apa nak? Posisi Litotomi, dorsal recumbens, apa trendelan? Hah? Apa Win? Pronasi. pronasi, pantatnya di atas atau di bawah? Lawan dari pronasi apa nak? Nek tengkurep ki apa, nek melumah ki apa? Wis. Yang supinasi yang tertidur Bu, yang kepalanya ngadep ke atas. Yang tidur hanya terlentang atau tengkurap? Yang terlentang supinasi Bu, yang tengkurap pronasi. Saat yang ini? Yang itu pronasi Bu. Ayo, siapa tadi Widi ya Win? Windy. Win? Benar ya jawaban kamu tadi. Kita bingung bolak-balik kok tadi. Ya Ibu. Kok meneng baik, kok ini nek yakin ya langsung jawab. Posisinya
tengkurap, Bu, pantatnya berada di atas. Itu tiduran posisi tengkurap, begitu ya. Nah, sudah pasien diposisikan seperti ini ya. Kemudian dibantu, Ibu mohon maaf, jangan kok dibuka kok bajunya, pelorot kita kan bisa. Ya, privasi pasien tetap dijaga, diturunin lah. Itu apa? Bajunya ya sesuai dengan kebutuhannya, jangan sampai semua ke sini, sedikit saja. Kemudian ya, setelah itu tadi sudah dikencangkan, ini kita lakukan desinfektan ya di daerah yang akan kita suntikkan, kemudian dikumpulkan, bukan dicubit itu salah, dikumpulkan, ini kumpulkan. Nah, sudah itu terus kita aspirasi dulu, apakah ada darah yang tarik, pistolnya ditarik ke atas sedikit, apakah ada darah yang keluar dari jarum tadi. Jika tidak ada, boleh kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya. Jika ada darah, jangan dilanjutkan, kamu cabut. Ya. Dilihat ya, tangan Ibu tidak bergerak kemana-mana. Jangan, mohon maaf, kamu jangan gini. Ini sudah biasanya saya melihat kalau sudah diajari kayak gini pun pada saat ujian. Ini apa sih? Memfiksasi daerah ini. Sambungan antara sepet dan needle dan jarum ini. Karena khawatirnya ini nggak kencang betul. Begitu pistolnya kamu dorong, ya ini tadi dorong ini kadang dorongnya cepat. Ini lepas, Mbak. Dari apa? Pada lepas ini. Apa? Cairannya tadi, suntikannya tadi nggak masuk. Jadi ini seperti ini. Ya, lihat ya, posisi ketika setelah Bu Arifah menyuntikkan, jadi tangan kirinya itu tidak beralih posisi kemana-mana untuk memastikan posisi sepetnya tetap berada di situ, gitu ya. Jadi yang bergerak hanya untuk tangan kanan. Jelas kelihatan nggak ini? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Dimasukkan seperti ini. Nah, ini terus nanti kita ini kita ambil seperti ini, nyabutnya jangan pelan-pelan seperti kita masukkan tadi. Jangan nyabutnya, mohon maaf. Ntar ya Bu, nyeri. Tapi begitu nyabut, ini tangannya ini naruh di sini ya, di sini terus kita lakukan. Tapi nggak boleh kalau pada injeksi KB, pemberian alat kontrasepsi dengan suntikan tidak boleh diuyak-uyak, diguyer-guyer ya, nanti akan apakah kadang keluar ya, akan pecah ya Nak ya, paham? Pastikan ketika akan mengambil sepetnya, tangan kirinya sudah membawa apa ini? Kapas. Jadi gini caranya tadi ya, ini sudah ya Nak ya, ini sudah, ini dilakukan desinfektan ya, ini kita tadi siap alat obatnya tadi ya, sudah siap desinfektan, jangan dibuang, kumpulkan, ini loh, pegang seperti ini, baru ini masuk, bisa kemana-mana, karena mohon maaf, bukan tadi nggak ada darah, dan namanya kena tusukan, di sini kan ada pembuluh-pembuluh darah perifer yang, nah itu pasti nanti ada darah sedikit, makanya tadi tekan saja. Dicek ya, itu paham, nggak perlu pakai plester atau nggak usah ya, sedikit aja, paling 5 sampai 10 detik sudah nggak akan keluar darah. Paham sampai sini, bisa diperdalam lagi ya. Jadi pada pemberian injeksi IM itu diberikan 90 derajat ya, di mana di sepertiga sias, tujuannya kemana? Ke musculus gluteus maximus ya, itu secara IM ya, disiapkan semuanya. Setelah itu pasien dirapikan kembali, disampaikan itu diminta dulu. Kalau nanti pada pasien kalau pada pasien yang tadi dikatakan ketika bahwa pos salinan, ya nggak harus tengkurap, berarti posisinya apa? Itu hanya diminta untuk miring sedikit saja. Sini, Bu, kalian tiduran gini,
Bu miringkan sedikit, ini ditarik sedikit, naikkan sedikit, itu kita suntikkan di, ya, gitu. Mohon maaf bisa juga di CM itu diberikan di paha bagian luar. Paha bagian luar itu di sini. Sepertiga paha bagian luar, ya. Sepertiganya paha itu. Tapi mohon maaf, itu pernah menanyakan sama-sama tujuannya ke apa musculus gluteus maximus. Tapi sama-sama apa? Dalamnya juga 90 derajat. Saya menanyakan ternyata lebih IM sakit kalau di paha bagian luar. Yang tak tanya adalah tenaga kesehatan juga pada pantas. Saya tanya, Mbak, Bu, ternyata sakit di paha bagian. Bisa kok kita pelan-pelan itu kita bantu untuk miring ini. Kita sampaikan di sini karena mungkin di sini akan banyak apa ya lemak ya ketika ya, jadi nggak begitu. Kalau ini kan agak terlalu itu banyak lemak, sakitnya mungkin nggak beda dengan yang di paha. Paham? Kalau nggak terpaksa sekali jangan menyuntikkan, bisa disuntikkan di sini secara IM di paha sepertiga paha bagian luar, tapi usahakan kalau tidak terpaksa jangan menyuntik paha bagian luar ya nak ya. Ini pengalaman. Tidak semua orang sama. Kadang-kadang belas plus nyontek ya, jadi disuntik itu skillmu itu nek pantatmu apa pahamu kira-kira belum kok. Saya pengalaman saya menanyakan itu ternyata IM lebih sakit di sini. Satu lagi mungkin secara apa? IM itu injeksi imunisasi TT yang mau menikah, persiapan hamil mau nikah itu kan diberikan imunisasi TT, itu kan diberikan secara IM juga. Nah kan IM bisa diberikan di pantat paha bagian luar, di pantat dan bisa di lengan. Di apa? Ini apa? Musculus dolteodeus maximus. Ya, itu di sepertiga 3 jari di bawah tulang acromion. Di tulang acromion yang menonjol ini itu diikut 3 jari. Nah, disitulah letaknya musculus dolteodeus maximus ya, ketika ya. Nah, itu ada di sini itu bisa dicontohkan secara IM, tapi hampir mirip dengan yang berada di paha bagian luar. Makanya ditanyakan Ibu, Mbak, mau disuntik di lengan atau di pantat? Ya, di pantat ditanyakan, jangan bilang, Bu, saya tahu. Namanya IM itu udah bilang ya, IM intramuskuler bisa disuntikkan di lengan bagian atas, seperti 3 jari di bawah tulang acromion, atau di paha bagian luar, atau di pantat. Yang harus diingat apa? Sampai ke 90 derajat suntikannya lurus bahwa jadi tujuan kita sampai ke muskulusnya itu nyampe. Begitu? Ada pertanyaan sampai sini untuk IM? Halo? Belum Ibu. Jelas ya? Yuk, ini sekarang ini udah selesai yang ini. Sekarang ya. Sekarang suntik secara apa no? Tadi, ayo, siapa saya bacakan siapa? Tadi, ayo, nanti kita perdalam lagi pada saat kita ulang lagi. Yuk, apa siapa? Bimbingannya Butika, udah pegang itu belum? Chris, setelah IM apa? Injeksi kan. Viva ya? Apa? Iya, Bu. Injeksi subkutan Ibu. Sekarang dibacakan deh. Yuk. Dibacakan. Devi, Dev, bisa terdengar enggak? Dibacakan kok diem. Terdengar Ibu, terdengar Bu. Ayo dibacakan checklistnya. Iya, ada saya aja ya Bu.
Ya, wes. Menyiapkan alat. Langsung membuka spet dan memasukkan ke dalam bak instrumen. Ya Allah, maaf, ketutup. Ayo yuk, bacain yuk. Yang mau bacain aja kok nggak ada yuk. Ya, Ibu. Menyedot obat sesuai dengan dosis. Jika itu obatnya pial, mengganti jarum dengan jarum yang baru. Suntikannya aja, tempat penyuntikannya aja. IST itu di mana? Di 3 jari di bawah akromion pada lengan, Ibu. Oh, ini di lengan ya, di lengan. Berarti ini subkutan ya, subkutan ya. Subkutan tadi yang ini ya. Kalau ini nih di sini ya. Nih. Kelihatan toh Ibu? Ya, ini yang tonjolan semua pegang. 3 jari sini. Tonjolan, pegang dulu tulangnya. Tulangnya dipegang, yang nonjol semua ya. Pegang. Sudah tonjolan itu dipegang, ini lurus ya, tangannya temu gini ya. Ini boleh, atau mau lurus aja gini. Kalau lurus kan lebih anu ya, kita ya teraba ya. Nah, oh gitu, saling memegang, itu kan ayu sama tata yang jadi satu. Kalau enggak, pegang sendiri aja. Sudah, kemudian nah 3 jari kita. 3 jari kita. 3 jari kita, nah itu. Nah, setelah 3 jari di bawahnya itu adalah musculus, nanti akan dalamnya ada musculus gluteus maximus, deltoideus. Tadi kan musculus gluteus maximus. Kalau ini musculus deltoideus. Deltoideus. Ya. Letaknya di mana? Di 3 jari di bawah tulang akromium. Di dalamnya, bukan di sininya, bukan di luar, tapi di dalamnya itu akan terdapat musculus deltoideus. Deltoid ya. Itu. Nah, di situ. Nanti nih, kelihatan enggak? Ibu, kalau enggak Butika biar naikin. Kelihatan ya, Nak ya? Nah, ini ya, ini tonjolannya. Nah, ini 3 jari. Nah, di sini ya, Nak ya. Di sini sama kita siapkan tadi ya, persiapannya sama ya, Nak ya. Karena kita akan menyuntikkan tadi IM ya, itu ya, Nak ya. Biasanya kalau ada imunisasi campak, kalau pada bayi, ya pada balita itu imunisasi campak, tapi kalau pada ibu-ibu hamil biasanya TT ya, TT ini sama TT caten dan hamil. Ini spetnya sama, ambil aja 3 cc karena dosisnya sesuaikan tadi. Jangan lupa 6 benar ya. Dosisnya sudah kita siapkan hanya 0,05 bukan 0,05 tapi 0,5, berarti biasanya digunakan setengah cc ya. Kita ambil di jarum setengah cc, kemudian kita keluarkan spetnya, ini kita ganti ya, diganti dengan jarum yang baru, kemudian dikeluarkan, kemudian baru kita suntikkan kembali ya. Kita tadi sudah menentukan di mana sih tempat penyuntikannya, di musculus deltoideus, 3 jari di bawah tulang akromium. Ini kita desinfektan, terus kita
cubit lagi ya, kita cubit, kita kumpulkan. Nah, terus kita derajatnya berapa derajat di situ? Ayo 45 kita cek derajat, Bu. Hah? 45 derajat, Bu. 45 derajat. Jadi iki SC ya yuk, SC apa IM? SC, Bu. SC, Bu. Yuk, ya tadi yang tadi tak ingatin dulu, yang ini yang IM ya, IM seperti ini ya. Nah, kalau SC hanya 40. Jadi kalau belajar pakai pensil, nah, pulpen rasa nganggo jarum kan berarti nek 90 derajat kita keleng ini. Setelah 90 derajat untuk mencapai 45 derajat berapa? Nek sampai habis 90 kini medun 80 ya. Ini. Nah, jangan lupa jarumnya menghadap ke atas. Lubang jarum ini menghadap ke atas saat kita mau menyuntikkan. Nggak ada yang hitam. Ini, nah, kelihatan nggak ini lubang jarumnya? Lubang jarumnya kelihatan nggak, Nak? Blur, Ibu. Enggak, Bu. No, keluar lagi. Ibunya. Kok nggak ada suaranya sih? Terdengar nggak suara Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar. Baru terdengar Ya, jadi lubang jarumnya. Ya tak tidak gigi, lubang jarum menghadap ke atas. Lubang jarum nih 45 ya. Oh, kelihatan lubangnya, bentar, Bu. Ini dulu, Bu. Ya. Kelihatan ya lubangnya ya? Dicubit ya. Dicubit tadi, dikumpulkan. Kulitnya dikumpulkan set. Nah, tidak masuk seluruhnya, tidak masuk segini, tidak. Ya. Jarumnya tidak masuk keseluruhan ya. Hati-hati jangan pernah melepas supaya di dalam tubuh. Ini set. Bismillahirrahmanirrahim. Paling setengah dari jarum itu, dari yang tembaga apa? Ya, tuh setengah. Nah, setengah ini sudah, kemudian kita suntikkan. Kita pegang dulu seperti ini, kita tarik dulu, tarik apakah ada darah atau tidak pistolnya. Ya. Tidak ada darah, boleh kita masukkan. Ya, kita masukkan. Paham? Jelas enggak? Ya. Jelas, Bu. Insya Allah. Ada darah, Bu, kalau ada darah ya terus di pas ya, itu. Paham ya? Ini jadi tidak masuk keseluruhan tak panjangnya kayak tadi 90 derajat
masuk semua ini jarumnya ini, panjang tembaganya ini, besinya ini loh, di jarum enggak ya, karena ini hanya ke subkutan ya, paham ya? Nah ini terus ditekan. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bisa? Salma? Belum, Bu. Belum, Bu. Mega? Intan? Alfi? Ini suara pada kemana? Kok dipanggil? Apa suaranya Ibu kurang keras? Nah, sudah keras, sudah menunggu enak diceluk ke. Terus sekarang lanjut, ayo bimbingannya Bu Tika, siapa saya baca ke? Oh, bimbingannya Bu Arifah. Nabila. Pil. Nabil. Saya, Bu. Yo, siapa? Namro itu. Sama. Oh, Divadi. Siapa, Div? Emi. Windy. Siapa? Itu keluar. Intan keluar. Emi keluar juga. Saya, Bu. Ya. Yuk. Emi toh? Ini Yuk, intra Emi. Tadi kan sudah, intramuskular sudah, sebutan sudah, berarti masih apa? Dari checklist itu loh, Ibu nggak keluar dari checklist kok. Checklistnya urutannya apa? intrakutan. Ikutan, yuk dibacakan, nggak usah persiapan alatnya. Cara penyuntikannya gimana, dengan berapa derajat? Intrakutan. Nih kok Di hilang sini nih? lokasi Hah? Apa nih? di sini lokasi penyuntikannya tidak dijelaskan, Bu. Ini ya, penyuntikan intrakutan ini biasanya ya gunanya untuk apa sih? Untuk melakukan skin test ya. Skin test pada pasien atau BCG intrakutan ini, tapi BCG pada imunisasi pada bayi. Ya, imunisasi pada BCG pada bayi pasti pernah dengar, tapi disuntikannya di daerah tadi, di polar, 3 jari di bawah tulang akromium tadi, ya, polar, ya, di daerah sana, di lengan atas, 3 jari di bawah tulang akromium, itu biasanya BCG disuntikkan di situ secara intrakutan, ya. Ini yang itu sama, caranya menyuntikkan sama, cuma tempatnya berbeda. Kalau BCG itu di lengan atas, kalau ini skin test itu untuk mengetahui apakah seseorang alergi terhadap obat antibiotik. Biasanya yang dilakukan skin test adalah antibiotik, sebenarnya untuk mengetahui apakah seseorang itu alergi terhadap obat, terutama obat cairan yang berbentuk cair yang akan dimasukkan ke dalam tubuh si pasien tadi. Maaf Ibu, suaranya putus. Kalau udah yang jam terbangnya tinggi, itu biasanya 3 strip dari sepet ini sudah bisa 0,03
0,3 ya. Tapi kalau yang belum tentu ambil aja nggak apa-apa setengah cc, 0,5 ya. Kebanyakan 0,3 aja cukup kok. Nanti yang masuk sedikit kok ya. Nih, ambil sedikit aja antibiotik tadi, kemudian kita cari. Kalau misalkan BCG, ya ambil tadi BCG-nya ya, 0,3, ambil, terus kemudian suntikan di lengan bagian bawah, ada 3 jari di bawah tulang acromion ya. Tapi ini kita akan melakukan skin test ya, kita yakin betul bahwa ini jarumnya sudah terpasang dengan benar, pas ya. Kemudian kita cari tempat penyuntikannya, yaitu di lengan bawah bagian polar, bagian dalam ya, lengan bawah ini. Di sini kelihatan enggak? Biasanya kalau skin test di daerah sini. Ini kan lengan atas, ini lengan bawah ya. Lengan bawah ini bagian luar, ini bagian luar, ini bagian dalam. Paham nggak? Ya, Ibu. Ya, jadi biasanya jarang dilakukan di bagian luar, tapi di bagian dalam ini, di pola lengan bagian dalam ya. Di situ ini ya, di sini ya. Terus dilakukan desinfektan ya, set ya, satu usapan aja nggak apa-apa, set naik, berhenti, diamin dulu, terus kita renggangkan, bukan dikumpulkan, tapi direnggangkan. Di kulitnya direnggangkan ya nak ya. Terus lubang jarum menghadap ke atas. Ini derajatnya hanya 10 sampai 15 derajat ya, posisinya seperti ini. Nah, lubang jarum menghadap ke atas ini direnggangkan ya. Terus masuk sedikit. Nah, hanya di intrakutan. Kan ada subkutan, terus intrakutan, jadi di bawah kulit ya, tuh sedikit aja. Nah, masuk, terus nanti sudah ya, ini sudah masuk, pegang lagi sini, ini dimasukkan pelan-pelan obatnya ya, pelan saja obatnya direnggangkan. Nah, nanti akan timbul gelembung nak, gelembung akan muncul kayak gelembung. Nah, ya, Anda lepas pelan-pelan, set itu jangan diapa-apakan, jangan ditekan, jangan diusap ya, biarkan saja. Terus diberi tanda dengan menggunakan pensil di daerah itu tadi, diberi pulpen yang berwarna lah untuk melingkari di daerah tersebut ya, dilingkari. Nanti untuk mengecek jika dia pasien tersebut atau kulit tersebut tadi, pasien tadi tidak bisa menerima antibiotik tadi, nanti di bagian yang kecil tadi yang kita suntikkan tadi, yang gelembung tadi sudah akan terabsorpsi, nak, sudah agak mengecil, turun dia terabsorpsi ke dalam tubuh kita, dia akan muncul reaksi. Kalau dia tidak bisa menerima obat tersebut, dia akan muncul bintik-bintik merah, agak panas, gatal. Itu salah satu tanda-tanda alergi ya. Dengan inspeksi dilihat akan muncul kemerahan di daerah itu, bintik-bintik atau bentuk pokoknya berwarna merah. Ditanyakan, ada rasa gatal sedikit panas enggak, Bu? Jika itu muncul, ada iya saya gatal di daerah itu, terus diinspeksi, dilihat ternyata oh iya agak merah atau bintik-bintik atau merah kelihatan, berarti dia tidak bisa diberikan obat antibiotik tersebut. Itu namanya skin test ya, jadi tidak bisa diberikan dengan antibiotik yang itu. Sama kalau BCG tidak perlu di skin test, tapi cara penyuntikannya sama, tekniknya sama. Itu pun setelah di BCG juga tidak boleh ditekan, didiamkan saja. Nanti setelah di BCG akan setiap bayi itu berbeda. Dia akan muncul nanti kayak bekas luka itu, Mbak, luka yang kayak bisul popo itu
tidak usah diberi apa-apa, diamin saja, nggak usah diberi obat apapun. Kadang ada yang 1 minggu, kadang saya 2 minggu, ibu kok kayak bisulen, biarkan saja, nanti akan terabrasi mungkin dan akan menjadi tanda luka parut ya, kayak luka parut gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tekniknya sama, BCG dan skin test tekniknya sama. Intrakutan di bawah kulit, kan subkutan, bawahnya intrakutan. Intrakutan dulu, subkutan dulu. Jadi intrakutan, subkutan. Dalamnya 10 sampai 15 derajat. Masuknya jarum, maksudnya tidak, mohon maaf, tidak 90, tidak 40, ya, tidak 45, tapi direnggangkan, ya, agar tepat pada subkutan, bukan di intrakutan atau bahkan tadi di intramuskular, ya, atau di kan ini IC, SC, subkutan kan, ya. Jadi di intrakutan, ini bukan di subkutan, bukan di SC, di IM, intramuskular. Paham? Paham, Bu. Yuk. Ada yang ditanyakan enggak? Lagi ngantuk, ngeleh. Enggak ngantuk, Ibu. Ya, mendengarkan ya. Yuk, ada yang ditanyakan lagi enggak? Belum. Ada gambaran enggak? Sudah ada gambaran belum si Ami? Sudah, Bu. Kayak ragu sudahnya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Boleh. Tidak, Bu, sudah paham. Paham. Kowe kalau jago penak banget tuh, Santuy. Dudukmu inuk banget. Farda, sudah paham Farda? Sudah Ibu, alhamdulillah. Nggak ada Mega. Ya. Nah, tapi ini nggak ada, tak cari. Mega kemana ini Mega? Farda, Intan keluar. Ya Ibu, Adi, Farda. Oh, Farda, Diri Farda. Habis ini apa Farda? Habis IM, SC, IC, terus apa? Checklist. Bisa nggak ada ya Diva? Div, Saya, Bu. Pakai nama Emi, Bu saya. Wah. lah, tiba seket mau. Ini emang Emi gitu. Emi. Maaf. M itu ibumu. M. Iya, Bu. Ah, ya Allah, aku dari tadi Mami, kamu diem aja. Div, Mega mana Div? Div, Jalan Div. tadi. Berarti sudah ada, Bu. Oh ya. Iya, saya kira Belum habis ini terus apa? Injeksi secara apa? Apa Intan? Apa Felis? Intravena. Ya. Yuk, intravena. Itu berapa derajat? Di checklist. Bilang lagi nanti nggak ada. 25 derajat, Bu. 25 derajat Ibu. Berapa? 25 Bu. 25 derajat. 25, Bu. Ya 25 sampai bisa 45 ya. Yuk. Nah, ini kalau kita mau menyuntikkan sama ya persiapannya. Nanti kalau ini kita mau ngambil obat mau ngambil darah ya, spesimen darah. Nah, untuk mengambil spesimen darah kita akan di bagian vena ya mencari. Nah, ini kalau mau intravena itu IV itu intravena, kita cari dulu venanya yang besar. Ya. Venanya yang kelihatan nggak, Nak? Halo. Lihat
ada. Jelas nggak venanya? Sini. Nih, tak cari, nih venanya Putika ya, dicari venanya, yakin bahwa venanya besar ya, terlihat, tidak bercabang. Nah, ini yang bercabang sini Bu, ada kok biasanya. Nih, bercabang, ini bercabang ini. Yang namanya vena bercabang itu nih. Nah, nanti muncul dia cabangnya. Nah, nampak nggak? Nampak atau ini? Kalau ini kan atas ini lurus, ini ke bawah lagi bercabang venanya. Kelihatan nggak? Nampak Ibu. Nampak oh, ya. Kita cari dulu venanya yang betul-betul kamu yakin venanya lurus ya, gitu ya. Terus jangan vena yang bercabang, ya. Tuh, pertama dicari itu. Oh yakin bahwa ini tadi ya besar, lurus, tidak bercabang, jelas ya. Kemudian kita sudah yakin oh ini yang akan kita ambil darah atau kita suntikkan, baru kita pasang tourniquet tadi. Fungsinya dari tourniquet tadi adalah untuk membendung vena, membendung karena kita tekan di sini, ya nak ya. Gimana menekannya ya? 3 berapa? Dari 10 sampai 15 dari tempat lokasi yang akan kita tusuk, ya. Jadi ini, misalkan kita mau nusuk di sini, kita udah yakin bahwa ini Ibu diminta untuk menggenggam ya, dari jarinya di dalam, terus keempat jari menggenggam ibu jarinya di dalam, ya seperti ini. Ya, nggak usah terlalu kuat itu. Terus ini kita pegang seperti ini, ditunggu ya 1 sampai 2 menit sampai betul-betul muncul ya ini. Nah, nih, ini kan oh kita mau nusuk di sini berarti pasang tourniquetnya 10 sampai 15 cm ya, itu baru kita nanti sudah yakin betul venanya. Jangan begini-gini, kalau kamu lihat buka dulu begini-gini kan sakit pasiennya. Ibu pun dulu seperti itu, belum ada tourniquet ya. Ya itu ya nak ya. Nah, kelihatan nggak venanya Putika? Nih Kelihatan besar. Ibu. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Nah, besar yang ini nih kelihatan ya, tapi ini agak bercabang yang ke sini ya, ini yang betul-betul. Nah ini kelihatan toh, kelihatan ya ini ya, Kayak selang. besar, lurus, tidak bercabang. Kemudian kita ambil, kalau kita ngambil darah, nah ini, nah kita lakukan desinfektan tadi, satu usapan. Terus kemudian lubang jarum menghadap ke atas tadi 25 sampai 40 derajat, tergantung lihat situasi dan kondisi apanya, kulit lokasinya. Kadang mohon maaf kalau di sini, nah di daerah sini ini, kalau ini kan lebih gampang kelihatan ya nak ya. Kalau di bawah tadi kan akan lebih kelihatan. Nanti kalau kamu ketemu yang gemuk badannya, nah itu bisa sampai 45 derajat untuk mencapai meraba itunya. Nah kalau di sini kadang ini punya Putika kelihatan semua ya. Ada yang sininya gendut ya. Kita nyari-nyari sampai ke dalam sini ya. Jadi tusukan ini bisa sampai 40 derajat karena untuk mencapai ke vena yang akan kita ambil. Belum kelihatan Bu. Ininya, venanya. Nih ya, pasang tourniquetnya di sini, nanti kita raba, diraba. Oh nanti akan muncul, lah baru kita ambil ini ya. Kita desinfektan tadi, ini pasang tourniquet ya. Kita ini terus sama, bukan dikumpulkan Mbak. Kalau IV jangan dikumpul, tapi direnggangkan kulitnya. Kulitnya direnggangkan gini ya. Direnggangkan, terus ini tusukannya ini karena punya Putika kelihatan ya, paling ini hanya 25 sampai 30 derajat ya. Tapi jangan, kalau menurut Ibu kamu nyuntikkannya jangan langsung menuju ke vena, agak miring sedikit. Jadi besok kita lihat ya, tadi bukan langsung menusuk ke
venanya bukan, tapi mirip dari pinggirnya vena sedikit ya, sedikit terus pelan kita raba, kita rasa bahwa nanti akan menusuk, gitu akan terasa di vena tersebut, apa ya, nyenggol di jut nanti Kayak nusuk balon itu loh Mbak, nanti rasanya. Ya, dut gitu, tapi pelan. Nusuk balon nek banter ya pecah, tapi pelan. Nusuk balonnya pelan. Set, nyari balonnya yang gelembung itu, set miring, terus lubang jarum menghadap ke atas. Kalau sudah nusuk balon cekut itu, nah baru pegang sini kalau mau ambil darah. Ini tourniquetnya dilepas. Sebentar, ini tarik dulu pistolnya, yakin darahnya keluar, pistolnya dilepas. Kalau mau memasukkan obat sama, oh sudah tarik dulu, ada darahnya, tarik karena untuk meyakinkan bahwa itu masuk ke vena atau tidak. Kalau ini tarik di pistol ada darah sedikit, langsung tourniquetnya dilepas, masukkan pelan-pelan. Kalau vena hati-hati, karena kita tahu bahwa pembuluh darah itu kemana nak tujuannya. Pembuluh darah masuk kemana nak? Kemana Farda? Kemana di? Jantung. Nah, oke. Jadi kalau udah tahu ya, kita masuk berarti langsung ke pembuluh darah yang langsung ke jantung. Kalau memasukkan darah karena ini cairan yang mau memasukkan obat, itu kan berarti cairan yang harus, kalau terlalu cepat nanti akan jantungnya degupnya terlalu kuat ya, bisa malah jadi, mohon maaf kalau obatnya keras itu akan bisa innalillahi, shock ya, terjadi shock. Kalau tidak, bidannya tidak cekatan untuk menangani, dia akan innalillahi ya, shock anafilaksi gitu ya. Hati-hati betul ya nak ya untuk pemberian obat secara IV. Kalau yang lain ya bukan artian tidak boleh hati-hati, tapi tetap semuanya hati-hati. Dan paling hati-hati pemberian obat secara parenteral yang secara IV, karena kita yakin betul tadi yang dijawab oleh siapa tadi, Farda ya? Bukan Ibu nih. Oh, Diva. Dijawab oleh Diva bahwa itu langsung ke jantung. Kalau jantung berarti langsung ke pembuluh darah yang alirannya langsung ke jantung. Begitu persiapannya hampir mirip, hampir sama, disesuaikan dengan kebutuhan tusukannya, sesuai dengan tujuannya, mau kemana, mau IM, IV, ST atau IC, baru kita tentukannya, oh ini apa, diberikan secara apa, mau apa, tujuannya untuk apa, baru nanti, oh ini IC, berarti kita menusukkannya berapa, 10 sampai 15 derajat untuk skin test atau untuk BCG. Oh mau IM-nya mau di mana? Ya, IM-nya mau di lengan atas, paha bagian luar atau di pantat. Begitu. Dan selanjutnya berapa derajatnya? Kalau IM berarti lurus 90 derajat. Kenapa? Biar sampai kemana tujuannya? Berarti ke musculus gluteus, musculus dorteu, musculus gluteus, gluteus maximus, musculus dorteu itu yang SC, IM-nya itu yang ini ngomongin di lengan ya. Musculus dorteu, deltoid, musculus deltoideus itu di bawah 3 jari, di bawah tulang acromion, derajatnya sampai ke 90 derajat. Tapi kalau mau di subkutan itu juga bisa di sini, tapi derajatnya tidak 90 derajat, itu hanya 30 sampai 45 ya. Terus selanjutnya itu untuk IC itu intrakutan itu berarti di bawah subkutan, intrakutan berarti di
Intrakutan, subkutan, berarti di atasnya subkutan, intrakutan. Dermis, epidermis. Nah, karena kulit itu ada lapisannya. Dermis, epidermis, yaitu di bawah di daerah epidermis. Kalau intrakutan itu Mbak, ya. Lapisannya dermis, epidermis. Jadi ditunjuk kenapa hanya 10 sampai 15 derajat, karena tujuan kita hanya di epidermis, di bawah dermis. Dermis, epidermis. Nanti buka itu lapisan-lapisan kulit, jadi tidak ke muskulus, tidak ke saraf-sarafnya ya. Begitu. Kalau IV berarti kita nusuknya di mencari intravena, tergantung berapa derajatnya, tapi intinya derajatnya sekitar 25 sampai 45 tergantung dari ketebalan kulit, ketebalan kulit tadi. Tujuan dari ini yaitu untuk membantu memberikan obat untuk memberikan kesembuhan kepada pasien ya, atau untuk melakukan skin test tadi untuk mengetahui apakah si pasien tadi alergi terhadap obat ya, untuk pengambilan obat, untuk pengambilan darah, untuk spesimen, untuk imunisasi kekebalan tubuh, memasukkan memasukkan toksin, vaksin atau masukkan vaksin ke dalam tubuh kita. Jadi tujuannya macam-macam, ada yang memberikan memberikan kesembuhan, ada yang untuk mengetes, ada yang untuk pengambilan spesimen, ada yang memasukkan untuk kekebalan tubuh ke dalam tubuh kita. Ada yang ditanyakan sampai sini? Besok bertemu apa? Langsung evaluator aja loh. Bertemu aku. Oh ya, bertemu offline ya? Offline, suntiknya offline. Offline ya, ada bertemu 3 kali. Nah, bertemu 3 kali itu sekali bertemu untuk redemon, kita apa yang sudah Ibu sampaikan ini dilatih kita dampingi. Ya, semua mencoba, habis itu pertemuan nggak pakai pertemuan Mbak, langsung jam berikutnya kayaknya, langsung jam berikutnya untuk evaluasi. Itu evaluasinya bagaimana? Ya semuanya, ya. Jadi belajar yang tadi IM, IP, SC, IC, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Besok latihan dulu secara offline, latihan dulu. Tapi paling nggak sudah ada gambaran belum? Apa malah bingung? Ibu jelasin. Sudah Ibu. Oh, pada Putri. Yuk yang lainnya Tata, mana Tata? Bingung enggak? Sudah jelas Bu. Oh, bisa. Yuk, Intan. Sama tuh. Intan. Saya sih tinggal 10. Intan barusan ke kamar mandi, Ibu. Oh iya. Ayo wes jelas yuk. Insya Allah jelas, Ibu. Desi Rano. Desi ini mesti terkenal, ini mesti terkenal. Tiba terus Desi ini kok genjot ya Desi ini. Fe. Sudah, Ibu. Apa Fe? Sudah paham. Ya tak tanya kalau udah paham. Ada berapa cara pemberian obat parenteral? Ayo. Fe? Kok jadi ditutup? Halo. Intan, Alvin, Ilmi mau jawab apa itu tuh? Olah. Olah. Saya udah lama nggak ketemu A1 loh. Ibu, pertanyaan tadi apa, Bu? Hah? Pertanyaannya tadi apa? Ada berapa cara atau teknik pemberian obat secara parenteral? Ada 4, Bu. Sebutkan. Ada subkutan, intrakutan, intramuskular,
intravena, Bu. Ya. Yang lain selain Ayu, itu berapa? Apa? Olahnya turu gimana? Berapa derajat dari keempat itu tolong sebutkan berapa derajat setiap bateraiku saya. Tapi dengan buktikan bateraiku kita lagi. Ayo silakan. Oh iya. Yuk, siapa yang masih? Ayo, siapa lagi? Derajatnya ya, Bu. Ayo. Aduh, siapa ini? Ya, Ibu. Sapia, aku megah aku nggak ayo terus. Ya, Bu. Sep, tadi berapa derajat, Sep? Untuk IM 90 derajat, untuk IC intrakutan itu 15. Yang pertama intrakutan. Untuk subkutan 45 derajat. Untuk yang terakhir itu intravena itu 25 derajat sampai 45 derajat. Ya. Ola mana sih? Ola turut nama iya. Ola turu. Ya Allah. Terkendala sinyal mungkin, Ibu. Oh toh. Mega, neng di Mega. Oh iya lah ketsak iki orang balik meneh Mega iki. Jan Div Mega ki neng di lho Div ket mau tak goleki lho ora anak. Alah. Ya wis. Farda, hai Farda. Lama nggak jumpa saya dengan Farda. Ya, Ibu. Aha. Farda, kalau umpama yang tadi yang intramuskular ya Farda ya, itu ada beberapa tempat ya yang bisa digunakan untuk teknik intramuskular, ya kan Farda ya? Iya, Ibu. Nah, di mana itu Farda? Ada di lengan, di paha luar, sama di pantat, Ibu. Ya, kalau yang di lengan itu muskulus apa ya Farda? Muskulus. Muskulus. Apa ya tadi, Bu? Apa ya? Ketik aja salah nggak apa-apa. Kultus gitu, Ibu. Terus kalau yang di pantat, muskulus apa Farda? Ingatnya muskulus apa Far? Musculus gluteus maximus. Ya, oke, terima kasih. Terus nih sekar mana ini? Anu mahasiswa nganu kelompok tuh. Ya, Ibu. Aha, yang tadi yang di pantat udah disebutin sama Farda. Kalau yang di lengan muskulus apa ya? Terus Musculus gluteus maximus. ya, deltoideus maximus ya. Nggak apa-apa nanti nama. Itu ya. Tadi ada yang di apa namanya? Kemudian intravena ya kan? Kalau intravena berarti itu tujuannya di vena ya kan? Nah. Ya, kalau vena tadi ada dua tempat yang disebutkan, yang dicontohkan sama Bu Arifah itu venanya apa ya yang di di lengan. Yang di sini nih. Vena apa? Memang belum sebutin sama Bu Arifah. Tak tanya, dia kan udah anatomi. Vena. Aduh, kenapa ketemunya Putrika jadi tanyanya kemana-mana. Farda, gue Farda.
Apa? Aduh. Ya, kalau saya bisa kalau dapat biji. Loh, langsung dinilai Bu Arifah baik. Oke. Ayo apa? Tambahan nilai karena belum tidak disebutkan oleh Bu Arifah. Oh, atau saya yang tanya. Ayo. Ayo. Ikuti urgensi ya, dengan pengukuran tekanan darah. Pak dipancing. Vena, namanya Vena kan banyak, ya kan? Kayak kamu kalau memeriksa ini apa namanya pemeriksaan fisik ya, kalau di leher namanya vena apa? Vena jugularis. Vena jugularis. Ya, terus kalau yang di sini namanya apa? Yang di lipatan lengan tuh? Tadi. Yang di sini kelihatan nggak? Nah, gampang tuh. Kamu ngukur tekanan darah kan juga di situ. Meraba vena apa? Ayo. Setiap hari kan vena jugularis. Aduh. Kenapa, Nak? Palika. Vena Palika. sepalika. Oh, sepalika. Sepalika itu kepala. Ayo, pemeriksaan fisik, Kak. Pengukuran tekanan darah. Ya. Guys, uji pancing-pancing. Nanti akan meraba, diraba dulu. Denyut. Ya, denyut nanti itu kan berarti itu ada vena, Nak. Ayo. Aduh, PR-nya banyak dong ini dong. Aduh, sore-sore Bu, udah ngantuk. Kenapa dapat pertanyaannya susah? Vena itu Ibu yang Ya. apa? Anti-cubiti, Ibu. Gimana? Apa sih namanya? Aja guyu iki ya. Windy. Min aja karo guyu kira jelas ya, Min. Itu Bu yang kalau di lengan itu kan vena cubiti Ibu. Anti-cubiti entah. Pokoknya cubiti Ibu. Kok tak jiwet bahasa Indonesia ayo. Vena. Saya ingatnya yang cubiti itu Bu, kalau di TNS Bu. Ya, alhamdulillah masih ada yang ingat ya, Pak. Besok ketemu Ibu sudah bisa jawab ya PR-mu ya wis tak nilai kok tambahan nilai buat kamu. Apa siapapun ada cubiti kan berarti sudah gitu loh ya. Vena kok ayo kita jawab lagi. Vena median vital. Vena Median cubita. median Cubiti, Bu. Median kafab kan ngomong Sefal. nah mungkin Anda yang tadi nyebutin sefal tadi sebenarnya mau kafa vena kava cubiti ya. Nah iya Ibu vena. Berarti saya tak nilai siapa? Mari Pak. Saya tak nilai siapa? Tidak apa-apa, kita belajar berarti tadi yang kava nanti sebenarnya mau nyebutin apa? Yang sefal. Yang sefal mau bilang kava, ya kava, ya. Kalau yang di punggung, apa yang di punggung? Oh iya gue, mumet lah. Aduh, apa ya Bu? Belajar ya. PR ya, teman-teman, nama-nama Vena, ya kan? Kalau kita demo pasti kita akan menanyakan ke situ. Ya kan? Belajar. Karena kalau ngambil darah kan bisa di mana-mana. Berbeda dengan nanti pemasangan infus, harus dipilih yang lurus dan besar gitu. Karena disesuaikan dengan jarum infus. Begitu ya. Ibu. Ada pertanyaan enggak? Tambah pusing? Satu lagi coba. Apa tadi yang kalau kita mau memberikan cairan obat tadi apa yang kita harus selalu ingat? Cek alergi Bu. Terus yang lainnya?
untuk memberikan suatu obat ke dalam tubuh pasien yang harus kita perhatikan apa sebelum kita memasukkan ke sana? Tanggal kadaluarsa. Tanggalnya Bu ya. Yang belum jawab coba Ben Adil, Windy, Ayu, coba maksudnya yang belum jawab silakan. Sepia udah Sepia. Ya Windy punya, Windy 2. Oh, Windy luar. Terus dosis ya berarti itu di dalam persiapan. Persiapan harus ada mungkin kalau Anda tadi bisa 12 benang Mbak kalau dicari. Kita besok sama-sama ketemu. Bu ada 12 benang silakan tapi paling 6 benang itu Anda pegang ya nak ya. Gitu? Halo. Ya. Terima kasih. Mari untuk pertemuan ini semoga ada kefahaman, paling enggak ada gambaran besok kalau saat kita ketemu, ya. Lebih paham gini, Anda suruh lihat video. Gini Bu. Walau Salma seperti bengok sekarang bengok, nek ini kita ditutupin bengok kabeh. Senyum nggak? Yuk, fotonya udah ya dikirim ke saya ke Butika ya. Terima kasih. Selamat sore Jesse sama Windy. Nanti jam 6:30 Ibu Fikol ya untuk menentukan besok pagi. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum. Nanti kalau Bu lanjutnya kalau ketemu kayak gini ya, insya Allah saya sama Butika siap. Ya gitu ya. kata kalau ini feedback. Apa? Ayo Kenapa? feedback. Oh, udah ya. Makasih. Assalamualaikum. Ibu mau sholat ya? Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sehat selalu. Assalamualaikum. Ayo rasa utang.